Iya, masih di Nangor, Bang. Oke, bentar ya. Jadi kita harus persiapan buat ngejar materi juga nih, Dilan. Cukup lumayan cukup jauh. Oke, udah muncul Dilan? Belum, bentar. Udah muncul? Udah? Udah, Bang, udah muncul. Oke. Jadi kita akan membahas tentang pertama-tama yang dibahas itu tentang muatan listrik. Nah, yang harus Dilan perhatikan ini. Jadi, muatan listrik itu, Dilan, secara umum ada dua jenis. Tahu nggak apa aja? Yang pertama itu namanya adalah muatan titik. Yang kedua itu namanya adalah muatan kontinu. Nah, Dilan tuh harus tahu bagaimana cara membedakan soal muatan titik dan soal muatan kontinu. Kenapa harus tahu caranya? Karena harus tahu bedanya karena cara ngerjainnya itu beda-beda, Dilan. Cara ngerjain muatan titik itu berbeda dengan cara ngerjain muatan kontinu. Dilan tahu nggak bedanya apa, Dilan? Muatan titik sama muatan kontinu. Tahu nggak? Bedanya muatan titik sama muatan kontinu ya, Bang. Iya. Gimana cara ngebedainnya di soal? Tahu? Nggak tahu? Tahu nggak nih? Eh, Cara ngitung medan listriknya nggak sih, Bang? Nggak. Cara membedakan dulu aja. Oh, ini muatan titik ini. Karena ini. Oh, ini muatan kontinu nih. Kenapa? Karena ini. Nah, bedanya gimana? Sebenarnya gampang aja, Dilan. Cara Kenapa, Bang? membedakannya gini. Muatan titik itu apabila dimensi. Tahu dimensi ya? Ukuran. Ya, Yaitu Bang. apa? Panjang, lebar, tinggi, jari-jari, luas, diameter, volume dari muatannya tidak diketahui di soal. Dengan kata lain, diabaikan. Artinya, soal sama sekali tidak memberitahu informasi mengenai ukuran dari muatan. Misal panjang muatan, lebar muatan, jari-jari, itu muatan titik. Oke? Muatan kontinu kebalikannya. Apabila dimensi panjang, lebar, tinggi, jari-jari dari muatannya diketahui di soal. Jadi soal memberitahu informasi tentang ukuran muatannya. Oke, itu cara gampang ngebedainnya itu doang. Oke. Nah, kenapa kita harus bisa membedakan? Karena cara mengerjakannya beda. Kita mulai dengan muatan titik dulu aja ya, yang mudah ya. Muatan titik. Nah, besaran apa aja sih yang dibahas di muatan titik? Yang pertama, kita membahas tentang yang namanya gaya listrik atau disebut juga sebagai gaya kolom. Itu ya. Oke, kita mulai dengan rumus dasar. Rumus dasarnya apa, Dilan? Gaya itu F kan, Dilan? Bener gak, Dilan? F ya? Ya, Bang. Gaya itu vektor apa skalar, Dilan? Saya itu skalar, Bang. Ngaco banget. Oh, Vektor. iya. Artinya apa? Kalau vektor harus punya Ada arahnya. angka, ada arahnya. Biasanya kalau gaya kolom akan disertai dengan indeks. Misal indeksnya 1, 2. Itu kan ya, bener nggak? Ya, bener, Bang.
Nah, harus tahu dulu nih. Dilan tahu nggak? Satu dua di sini maksudnya apa, Dilan? Apa tuh maksudnya satu dua, Dilan? eh Gaya di titik satu dipengaruhi oleh titik dua nggak sih bang? Nah, betul. Pada umumnya ini adalah gaya listrik di muatan satu akibat muatan dua. Oke? Berarti kita mengamatinya di muatan satu ya, Dilan. Muatan duanya sebagai pengganggu. Oke? Paham? Paham bang. Oke, rumusnya apa, Dilan? K K, kali hah? Q1 kali Q Q2 satu, Q dua, terus R dibagi R kuadrat. R satu dua Ya, kuadrat gitu ya? iya bang. Salah. Kenapa salah? Kalau Dilan jawabnya kayak gini pasti salahin. Kenapa? Kan tadi Dilan udah tahu. Gaya itu vektor apa skalar, Dilan? Apa? Gaya vektor apa skalar? Vektor bang. Vektor. Yang Dilan sebutin tadi, yang ini itu baru nilainya. Atau baru besar gaya. Kan Dilan Oh udah tahu. Yang namanya gaya itu karena dia vektor, berarti harus ada nilai sama harus ada arah kan? Maka iya. kita pasti salahin ini. Terus gimana supaya benar? Ya kasih arah. Arahnya adalah R12 topi. Nah, ini adalah arahnya. Paham, Dilan? Oke? Paham bang. Nah, beberapa dosen ada yang pakai rumus yang lain, Dilan. Pakai yang ini. K, Q1, Q2 dibagi R12. Pangkatnya pangkat 3 tapi. Tapi dia satu duanya vektor. Kalau yang ini, dengan pakai yang ini, nggak boleh dipotong-potong. Ah, saya pakainya pangkat 3. Itu nggak ada artinya. Ini harus dituliskan lengkap. Segini. Kenapa? Kalau satu aja nggak ada artinya. Tapi kalau yang kiri, dia boleh bilang K Q1 Q2 per R kuadrat itu besarnya. Arahnya S12 topi. Kalau ini nggak bisa. Ini harus sepaket. Kenapa? Ini sebutnya vektor. Kalau satu aja nggak bisa disebut. Kok bisa sama sih, Dilan? Yang satu pangkat itu satu pangkat 3. Nah, kembali lagi ke materi vektor. Vektor, apapun itu vektornya, pasti terdiri dari dua komponen, yaitu nilai vektornya atau mutlak dan arah vektornya atau topi. Coba deh, Dilan masukin vektor R2, pasti akan dapatnya sama kayak yang kiri. Bener nggak, Dilan? Betul? Benar bang. Oke. Nah, kenapa sih tadi saya minta Dilan mengidentifikasi dulu F12 itu apa? Kenapa? Karena kalau sudah diidentifikasi 12 itu satu akibat dua, maka yang namanya R12, Dilan nggak boleh ngarang. Harus selalu R1 minus R2. Paham, Dilan? Paham bang. Karena definisi keduanya udah ditetapkan. Satu akibat dua. Oke. Terus apa lagi? K. K itu apa sih? Konstanta. Besarnya satu dibagi 4pi epsilon nol. Kalau dijadiin angka sekitar 9 kayak 10 pangkat 9. Epsilon nol apa? Konstanta juga. Namanya adalah permitivitas vakum. Oke. Kenapa pakainya epsilon nol? Kenapa pakainya vakum? Karena waktu awal-awal sekarang kita tuh masih belajar mediumnya medium vakum atau medium udara. Berarti bisa dong kalau nggak vakum, bisa. Tapi belum. Nanti waktu kita belajar kapasitor, baru ada mediumnya nggak vakum. Oke? Sementara vakum dulu. Oke, paham Dilan? Paham bang. Kita contoh deh, kita kasih contoh. Oke?
Ini sumbu Y, ini sumbu X. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di posisi 1,2, saya punya muatan Q1. Oke. Di posisi 4,6, saya punya muatan Q2. Oke. Di posisi 4,2, saya punya muatan Q3. Oke. Misalkan Dilan, Q1-nya 1 mikrokolom. 1 mikro itu berapa Dilan? 10 pangkat minus 6. Q2-nya misalkan minus 2 mikrokolom. Berarti minus 2, 10 pangkat min 6. Q3-nya misalkan 3 mikrokolom. 3 kali 10 pangkat min 6. Oke? Nah, ini soalnya gini. Sekarang pertanyaannya Dilan. Pertanyaannya adalah berapa gaya kolom pada muatan 2? Oke? Berarti kalau kita mencari F2, berarti yang diamati adalah muatan 2. Betul Dilan ya? Betul. Betul, Bang. Berarti muatan 1 sama muatan 3 itu sebagai pengganggu. Betul? Bang. Berarti 2 akan diganggu oleh 1 dan 2 akan diganggu oleh 3. Secara matematik dia adalah F21 vektor ditambah F23 vektor. Paham Dilan? Bang, Bang. Lihat, penjumlahannya vektor. Berarti Dilan baru boleh jumlahin kalau sudah jadi vektor. Oke? Oke, Bang. Artinya, kalau masih angka, nggak boleh jumlahin. Harus ada IJK-nya. Ya udah, karena vektor berarti kita hitung satu-satu. F21 vektor. Oke? Kita pakai cara yang basic dulu. Ini yang saya ajarkan namanya adalah metode vektor. Ini aja 2 metode. Oke. Dilan lebih familiar pakai yang pangkat 2 atau pangkat 3, Dilan? Yang pangkat 2, Bang. Oke, boleh. Berarti sama aja ini apa? K, Q2, Q1 dibagi R21 kuadrat. Jangan lupa kalau pangkat 2 itu topi. Betul? Bukan vektor ya. Nah, kalau mau pakai cara vektor, yang harus diperhatikan adalah Dilan harus mengetahui di mana R-nya. R2. R2 itu artinya adalah muatan 2 letaknya di mana? Di 4,6 kan? Berarti 4I ditambah 2J. Kita butuh juga R1. Muatan 1 tuh di mana sih Dilan? 1,2. Berarti 1I ditambah 2J. 4,6 ya, bukan 2 ya. 4,6. Oke. Yang kita butuhkan apa Dilan? Kita butuh R21. Karena definisinya R21 harus selalu R2 minus R1. R1. Di sini 4 kurang 1, 3. 6 kurang 2, 4. Paham? Paham, Bang. Tapi kita nggak butuh R21 vektor kan, Dilan? Yang kita butuh apa? Nilai mutlaknya, betul? Iya. R21 mutlak. Dilan, gimana caranya menghitung nilai mutlak dari suatu vektor? Gimana caranya ya? Menghitung nilai mutlak dari suatu vektor. Apa, Dilan? Tahu? Dengan menggunakan akar kuadrat komponennya. Di depan I ada angka 3. 3 kuadrat. Di depan J ada angka 4. 4 kuadrat. Berarti sama dengan 5. Betul, Dilan?
Terus kita butuh apa lagi, Dilan? Dilan butuh topi. R21 topi. Dilan, gimana caranya mencari R21 topi, Dilan? Mencari arah vektor. Gimana caranya? Tahu nggak? Tahu? Melihat dari arahnya bang, besar matanya. Wah, susah. Lihat di sini, Dilan. Kalian lihat. R12 vektor itu adalah R12 mutlak, R12 topi, betul? Maka kalau saya balik, R12 topi itu adalah R12 vektor dibagi nilai R12. Benar nggak, Dilan? Benar? Betul nggak? Betul bang. Udah itu caranya. Berarti R21 vektor dibagi mutlaknya R21. 3i plus 4j dibagi 5. Paham, Dilan? Paham bang. Oke, udah masukin ke sini. Berarti F21 vektor sama dengan K 9 10 pangkat 9. Tadi berapa Ki 2? Min 2 kali 10 pangkat min 6. Betul, Dilan? Betul bang. Tanda min, tanda plusnya dimasukin nggak kalau pakai metode vektor, Dilan? Dimasukin. Wajib. Berarti min 2 kali 10 pangkat min 6 dikali Ki satunya. 1 kali 10 pangkat min 6. 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi, tadi berapa ya? 21, 5 ya. 5-nya dikuadratin dikali arahnya, Dilan. 3i plus 4j dibagi 5. Paham gak ini, Dilan? Paham bang. Oke, kaliin biasa aja. Kita akan punya apa? F21. 9 kali min 2 kali 1, min 18. 10 pangkat min 3 dibagi 25 dikali 3i plus 4j dibagi 5. Gitu ya. Masukin. Min 18 kali 3, min 54. Dibagi 125i dikurang 72 dibagi 125j. Karena ada 10 pangkat min 3, kita taruh luar aja. 10 pangkat min 3. Jangan lupa satuannya, Newton. Paham, Dilan? Oke bang. Oke, Dilan. Sekarang Dilan kerjain F23. Bisa? Oke bang. Oke, Dilan pakai iPad atau pakai tab atau pakai kertas? Oke kertas bang. Oke, ntar foto kirim ke WA grup ya, oke? Coba dikerjain, Dilan. F23.
Ya, kalau udah foto kirim ya. F23. Oke bang. Oke. Udah bang. Udah, coba foto kirim. Kita lihat dulu ya. Oke. Oke. K23. Oke. Lah itu 4J dibagi 4 berapa, Dilan? Oh iya satu. J. Kagak ada satu. J aja udah. Benerin. Iya Terus jadi J bang. ya selesaikan dong. Itu belum dikaliin. 9 kali min 2 kali 3. Berapa itu semuanya angkanya? Coba Oke bang. di foto lagi. Benerin dulu foto lagi. F23. Mana udah belum? Baru bang lagi dikali Oke. Ini lagi di Nangor apa di mana nih? di Nangor bang di kos. Oke, siap-siap. Mana udah belum? Coba lihat. Oke, kita coba lihat ya. Kita lihat dulu. Oke, dapatnya berapa?
minus dimin kali 2 kali 3 dimin kali 6. Kenapa jadi 27? Berarti mana 27 tuh? 9 kali 2, 18. 18 kali 3, 54 kan? Berarti minus 54 dibagi 16, betul ya? Dikali 10 pangkat min 3 J. Kenapa jadi 27/8.000 sih? Dapat dari mana tuh? Dapat dari mana, Dilan? Halo? Dari kalkunya bang, 16 ini Mana kali ada 4. ngaco. Itu kan, Serius bang, jadi ya itu 8.000 kan coba poinnya. lihat. Itu kan 9 min 2 3, Hmm. betul nggak? 9 Mm-mm. kali min 2 min 18. Kali 3 Iya, min 54 dong. iya, 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat 3. Kayak 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 3, betul? betul. Bagi 16, 4 kali 4. Kan arahnya J kan? Bener nggak? Iya, arahnya J. Lah itu kenapa angkanya bisa ngaco? Aduh. Nah, kalau udah baru digabungin. Kita kan mintanya F2 kan? Iya, Berarti F21 min 54 dibagi 125 I. Jadi Dilan jangan menggabungkan kalau belum jadi vektor, oke? Karena ini penggabungannya penggabungan vektor. Maka baru boleh digabungkan kalau sudah jadi vektor. Ditambah min kali 2 kali 3 itu ya. 6 kali 9 54 kan. Min 54 dibagi 16 kali 10 pangkat min 3 J. Gini kan ya? Nah, kan kalian tahu ya, vektor itu hanya boleh dijumlahkan kalau sejenis kan. Kita punya ya udah yang I kan gak jenisnya ya. Min 54/125 kali 10 pangkat min 3 I. Nah, sekarang yang J-nya min 20 min 72 dibagi 125 dikurang 54 dibagi 16 kali 10 pangkat min 3 J. Ngerti, ngerti Dilan? Paham? bang, bang. Oke. Ada cara lain gak sih? Ada Dilan. Cara kedua nih. Kalian pilih pilih aja ya. Cara kedua itu namanya adalah metode trigonometri. Trigonometri atau metode yang diajarkan di SMA. Dilan lihat. Cara vektor pada dasarnya Dilan itu nggak ada gambar soalnya juga pasti bisa. Cara vektor tuh nggak butuh gambar. Cara vektor tuh hanya butuh koordinat posisi. Nggak perlu ada gambar nggak apa-apa. Nah, kalau cara trigonometri atau cara SMA harus pakai gambar, Dilan. Kenapa? Karena kita harus menganalisa gambar. Kalau nggak ada gambarnya gimana? Ya gambar dulu. Oke. Nah, cara SMA itu dia mengerjakannya 2 step. Step pertama adalah menghitung besar dari gayanya. Misal, besar dari gaya F21. Oke? Berarti F21 besarnya adalah K Q2 Q1 dibagi R21. Gitu ya. K-nya adalah 9, 10 pangkat 9. Tadi berapa Q2-nya, Dilan? Min 2, 10 pangkat min 6 ya, betul? Pindu. Ya, Ya, Q2. ya bang. Nah, kalau pakai cara Ya, trigonometri, tanda min, tanda plus di muatannya, masukin jangan. Kalau pakai cara trigono, jangan. nggak usah, ya besar doang. 2 dikali 10 pangkat min 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, buat hitung R-nya, lihat dari gambar. Tarik garis lurus. 1 dengan 2. Bisa kan gini ya? Oke. Nah, Dilan kan saya tahu. Dari sini ke sini, itu kan 3. Betul nggak, Dilan? Ya Betul. bang.
Dari Betul. sini ke sini, ini adalah 4. Maka ini Pitagoras kan? 5. Berarti jaraknya 5, Dilan. Masukin aja jaraknya 5. Oke, udah. Jangan lupa dikuadratin. Sama aja berapa ini? 18 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2, 5. Itu langkah pertama, Dilan. Langkah kedua adalah mencari arah dari F21. Dilan, biasanya kan kalau di SMA mencari arah itu pakai kata-kata ya. Tarik menarik, tolak menolak gitu ya. Betul. Kalau di SMA. Betul ya gitu ya. Dilan, halo halo. Halo halo, Dilan, kedengeran suaranya? Dengeran bang. Oke, dulu kan kalau di SMA nyari arah pakai kata-kata kan. Ke kanan, ke kiri. Betul nggak? Tarik menarik, tolak menolak gitu ya. Iya bang betul. Sekarang di TPB nggak boleh kita nyari arah pakai kata-kata. Harus pakai IJK. Caranya gimana? Lihat dari gambar. Q2 itu kan muatan negatif ya, Dilan. Benar nggak, Dilan? Iya. Q1-nya positif kan. Berarti kalau beda muatan kayak gini, Dilan, gaya kolomnya akan tarik menarik atau tolak menolak, Dilan. Tarik menarik bang. Karena kita ngitung F21, berarti lihatnya di 2 apa di 1? Lihatnya di 2. Berarti 2 akan ketarik ke sini. Benar nggak, Dilan? Iya. Betul. Ini Bang. namanya F21. Itu berarti ke arah mana, Dilan? Ke arah bawah sama ke arah kiri, betul? Iya bang. Kan saya udah bilang, nggak boleh kita nyebut arah bawah kiri sekarang. Harus dalam bentuk IJK. Dan inget nggak? Waktu belajar vektor. Kalau kita punya vektor yang arahnya miring, bagaimana cara kita menentukan arah miring tersebut? Kita butuh bantuan sudut. Dilan mau tahu di mana sudutnya? Di satu atau di dua? Terserah Dilan. Iya. Di mana? Di satu aja bang. Satu, alfa deh ya. Dilan lihat. Kan berarti kan ini arahnya ke bawah sama ke kiri, betul? Iya bang. Kalau ke bawah nih Dilan. Karena alfanya di situ, kalau ke bawah berarti sin alfa apa cos alfa? Kalau ke bawah. Kalau ke bawah tuh dia berarti pakai sin bang. Karena di depannya kan ya. Di Nah, depan sudut alfa, berarti pakainya sin. Berarti arahnya F21 topi adalah sin alfa. Kalau dia ke arah bawah, kasih minus J. Terus ke arah mana lagi? Ke arah sini kan? Ke arah kiri. Berarti ke arah kiri sin atau cos, Dilan? bos bang. Cos alfa. Berarti ditambah cos alfa. Karena ke kiri kasih huruf min I. Lihat Dilan dari gambar tadi. Sin alfa berarti berapa sinnya? Depannya 4, miringnya 5. 4 per 5, betul? Iya bang. 4 per 5 arahnya min J. Kalau cos alfa 3 per 5 arahnya min I. Setelah kita cari arahnya baru langkah terakhir. Digabung menjadi F21. Yaitu nilai mutlak F21 dikali F21 topi. 18 dibagi 25 kali 10 pangkat min 3. 4 per 5 arahnya min J. Tambah 3 per 5 arahnya min I. Paham? 4 kali 18, 72. Karena ada min, kasih min. Dibagi 125 J min 54 dibagi 125 I kurung tutup 10 pangkat min 3 satuan. Lihat Dilan, sama nggak jawabannya dengan kalau kita pakai metode vektor? Sama nggak Dilan? Sama bang. Sama. Oke, sekarang saya minta Dilan hitung F23 kayak tadi, tapi pakai metode metode SMA. Bisa? Oke bang.
Coba kerjain. F23 pakai metode SMA. Atau metode trigonometri lah nama lainnya. Oh, udah foto kirim ya. Oke bang. Oke. Ya, kalau udah foto kirim ya. Oke bang. Oke. Kalau udah foto kirim. Bentar bang, bentar bang. Oke. Bang, ini tapi Ya. kalau buat nentuin arahnya kan nih F23 bang. Hmm. Berarti Q2 ke Q3 kan yang dilihat. Yo. Mm-mm. Kan berarti berarti sudutnya itu bisa di Nah, sudut. dulu 2 ke 3. Q2 Hmm, negatif, Q3 positif ya. iya, Berarti kalau negatif sama positif tarik menarik atau tolak menolak. tarik menarik Berarti ke arah mana dong? ke Ke arah bawah, Q3. bener nggak? Hmm, Bener nggak? iya, Betul? betul. Itu berarti ke arah bawah kan? Iya.
Perlu pakai sudut nggak? Nggak usah. Lah nggak usah. Kan saya tadi bilang, kenapa saya sini pakai sudut? Karena dia miring-miring. Kalau ke bawah kan arahnya berarti minje, ya nggak ada? Iya nggak Dilan? Bener nggak? Iya bang. Lah iya gitu. Oke, coba Kalau kerjain. kalau berarti cuma nulis J-nya doang bang gitu. Minje dong. J. Oh, Iya, karena kan ke bawah doang. Oke, kita lihat. Oke, sama nggak jawabannya sama yang pakai cara vektor? Sama kan? Sama. Dilan. Sama nggak Dilan? sama bang. Sama. Nah, mau pakai yang mana? Terserah Dilan. Oke? Oke bang. Sesuaikan aja. Kalau menurut Dilan, kayak lebih mudah pakai cara vektor deh. Nanti di ujian. Ya, lihat dulu soalnya ya. Kalau mudah pakai vektor, pakai vektor. Kalau menurut Dilan, kayak lebih mudah pakai cara trigonometri deh. Karena ada gambarnya. Ya, pakai trigonometri. Paham? Paham bang. Nah, besaran kedua sekarang. Yang namanya adalah medan listrik. Simbolnya E. Medan listrik itu vektor, Dilan. Artinya apa vektor? Punya besar, punya arah. Apa bedanya medan listrik dengan gaya listrik? Medan listrik itu adalah daerah yang terpengaruh oleh muatan listrik. Jadi medan listrik itu adalah daerah yang terpengaruh oleh muatan listrik. Jadi muatan listrik itu akan mempengaruhi daerah sekitar muatan. Namanya medan listrik. Kalau gaya listrik, gaya Coulomb, itu adalah interaksi antar muatan listrik. Yang namanya interaksi berarti minimal harus ada dua. Satu yang kita amati, satu lagi pengganggu. Paham? Tapi kalau medan listrik nggak perlu ada dua, medan itu kayak sifat dari muatan. Artinya apa? Satu muatan saja sudah cukup untuk memunculkan medan listrik. Paham, Dilan? Kita Paham bang. mulai dengan rumus dasar. Medan listrik simbolnya E. Rumus dasarnya E. Ada vektornya. Sama halnya kayak gaya listrik. Medan listrik juga ada indeksnya. Oke? Biasanya indeksnya itu adalah P1. Dilan tahu nggak P1 itu maksudnya apa di medan listrik? Tahu? Tahu bang. Loh, tahu apa enggak jadinya? Nggak tahu bang. EP1 itu maksudnya adalah medan listrik di titik P. Titik P itu apa sih? Titik P itu adalah titik pengamatan akibat
Muatan satu. Artinya apa? Berarti yang diamati itu adalah titik P. Yang pengganggunya adalah muatan satu. Paham, Dilan? Bang, bang. Nah, biasanya di titik P itu tidak ada muatan. Biasanya. Paham? Nah, EP1 kadang dituliskan juga sebagai E1. Oke? Rumusnya mirip. K Q1 dibagi R P1 kuadrat dikali RP1 topi. Atau bisa juga pakai pangkat 3. Q1 dibagi RP1 pangkat 3 RP1 vektor. Sama halnya kayak gaya, ini vektor. Berarti ini adalah bagian nilai. Ini adalah bagian arah. Juga sama. Kalau itu ditulis sepaket. Paham? Nah, karena definisi P1 itu P akibat 1, Dilan, maka RP1 nggak boleh diganti-ganti. Selalu RP minus R1. Oke? Paham, Dilan? Jadi ini Ya, nggak boleh bang. sembarangan digonta-ganti. Makanya tadi di awal kita sepakatin dulu definisinya. Biar apa? Biar kita gampang membuat rumusnya. Oke, kita kasih contoh yang sama kayak tadi. Kayak gini Dilan sekarang. Oke, ini sumbu X. Yang nggak penting kita hapus dulu ya. Hapusin dulu yang nggak penting. Oke, lihat Dilan. Misalkan Dilan, saya punya titik pengamatan, titik P. Titik P saya maunya di sini Dilan. Titik P. Oke, bayang? Nah, pertanyaannya adalah berapa sih medan listriknya di titik P? Berarti titik P itu yang kita amati, betul ya? Yang siapa pengganggunya? Pengganggunya muatan satu, 2, dan 3, betul? Berarti secara matematik dia adalah EP akibat satu ditambah EP akibat 2. Paham Dilan? Ngerti? Lihat, karena penjumlahannya vektor berarti apa? Baru boleh dijumlahkan kalau sudah jadi vektor. Paham? Kita mulai misalkan nih, saya ambil contoh ya. Menghitung EP1. Oke, kita pakai cara vektor dulu deh. E P1 sama apa? K Q1 RP1 kuadrat dikali RP1 topi. Betul Dilan? Sama kayak kemarin, sama kayak tadi. Kalau pakai cara vektor, langkah pertama adalah kita tuliskan dulu posisinya. RP, posisi titik pengamatan di 2,6. 2I R1, posisi muatan 1,2. 1I plus 2J. Karena yang dibutuhkan adalah RP1, maka sama aja RP min R1. RP-nya 2 min 1 I, R1-nya di, dikurang ya. 6 kurang 2, 4. Paham gak Dilan? Paham? Paham, Tapi bang, kan bang. kita butuhnya nilai mutlak ya.
RP1 kuadrat. P1 doang maksudnya. Akar dari kuadrat komponennya. 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 4 kuadrat. 4 kuadrat. Jadi berapa tuh? Akar 17 ya? Betul, Dilan? Enggak. Ya bang. Kita butuh apa Betul. lagi? Kita butuh topinya. Berarti tadi rumusnya apa? RP1 vektor dibagi RP1 mutlak. Ya udah, vektornya berapa? 1i plus 4c dibagi akar 17. Betul, Dilan? Betul. Betul bang. Udah masuk ke sini. Berarti EP1 sama dengan K9 K10 pangkat 9 Q1 ini berapa? 1 mikro ya. Dulu 1 mikro ya, 1/10 6. Itu akar 17 tapi dikuadratin. RP1 mutlak 1i plus 2j dibagi akar 17. Paham ya? Oke. Tinggal mas. Kok ini 4 ya? Kok 2 sih? 4. Oke. Masukin 3 kali 1 3. 10 pangkat min 6 dibagi 17 dikali I tambah 4J dibagi akar 17. Oke. Kaliin biasa aja, Dilan. Kok 9 kali 1 9 ini. Oke. Ini berapa? 9 dibagi 17 akar 17. Ini kok 3? Ini plus 3 ya. Oke. I ditambah 9 kali 4 36 dibagi 17 akar 17 J taruh luar 10 pangkat 3-nya 10 pangkat 3 satuan. Paham nggak, Dilan? Ngerti? Aman bang. Oke, kalau ngerti sekarang saya minta Dilan hitung EP EP2 deh, EP2 Dilan. Bisa pakai cara vektor. Oke bang. Coba foto kirim. E- EP2 Dua. kan bang? Iya. Udah foto kirim.
Oke, kalau udah foto kirim ya Dilan. EP2. Oke bang. Pakai cara vektor dulu. Udah Dilan belum? Bentar bang. Oke. Udah Dilan mana fotonya? Udah bang. Coba foto kirim. Cek dulu saya. EP2 ya. EP2. P 2,6 2 4,6 min 2. Oke, min I oke. Dilan, tadi sudah bilang Dilan. Oh iya benar. Ini cara SMA ya. Dapatnya berapa? Min kali min berapa Dilan? Plus. Nah, kenapa nggak diganti jadi plus? Berarti kita punya E P2 itu adalah 18 per 4 kali 10 pangkat 3 I. Satuannya mana Dilan? Newton per Oh ya kolom. Newton. Paham? Bang bang. Paham? Oke. Sekarang saya minta Dilan cari EP3. Tapi pakai cara SMA. Bisa? Oke bang. Bisa? Coba dulu. Cara SMA kan tadi kan kata dia dua, dua step ya. Oke Berarti bang. hitung dulu besarnya, cari arahnya baru digabung. Oke, Oke coba bang. kerjain. EP3.
Bang, ini gara-gara Ya. pakai berarti RP3-nya itu kan tadi kalau Mhm. pakai SMA berarti pakai trigono. Yoi, betul. Nah, tapi Terus itu si P yang di tengah ngaruh nggak bang? P Apa di tetap? tengah lah. Emang kita bikin P dong. Kan tinggal tarik garis lurus dari P ke 3. Iya nggak? Heeh, Gitu kan? heeh. Oke, ini berapa jaraknya nih? Tiga, Dua. dua, ya, Ini berapa jaraknya? empat, empat, Empat. Berarti ini Pitagoras kan? ya. Bisa. Nah, arahnya pakai ini nih arahnya saya lupa bilang arahnya. Jadi gini, kalau muatan positif, sifat medan listrik kemana? Kalau positif tuh sifat medannya ke arah luar. Dia akan mendorong ke arah luar dari muatan ke segala arah. Ini sifat medannya ya. Jangan sampai Heeh, salah. Buat tentuin arahnya nanti. Kalau negatif, sifat medannya adalah masuk ke muatannya dari segala arah. Kayak ini sifat medannya ya. Paham? heeh. Oke, oke, coba lanjutin. Cari EP3 pakai metode SMA atau trigonometri. Oke bang, bentar. Oke.
Berarti karena India miring nih berarti pakai sinama cosnya bang. Iya, mau sudutnya di mana? Terserah. Kayak tadi, karena miring kan kita nggak boleh kan bilang sudut arahnya ke kanan bawah, kiri batas nggak boleh kan? Harus Nah, pakai trigonometri. kalau sudutnya di ki satunya boleh bang. Boleh. Di mana di sini nih? Di Bukan sini. yang di iya di Eh situ. di P. Di P atau di Q3 maunya? Di di ki tiga aja deh bang. Boleh. Alfa gitu. Beta, beta deh, beta ya. Nah, Emang ini arahnya kemana nih? P3 kemana arahnya? arahnya ke arah titik P-nya. Kan lihatnya di P. Berarti keluar Oh iya. dari P. Paham? Oh, Berarti ini arahnya kemana nih? Ke kanan, ke atas. Betul nggak? iya. Benar nggak? Ya Ke benar. kanan berarti apa? Sin cos. Ke kanan Kanan, berarti udah pakai sin cos. 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 Berarti cos beta. Ke kanan, ke kiri maksudnya ya. Ke kiri atas kan? Ke Oh, kiri. Kiri atas kan berarti kan? iya bang. Ke kiri berarti cos beta. Karena kiri berarti min I. Ke atas berarti apa? Sin. Sin beta karena ke atas J. Ini berarti akar berapa nih? Akar 10 ya? 16, 18. 20 Per ya? 20. Iya bang. Oke, coba kerjain foto kirim. Oke, kalau udah foto kirim ya.
Oke, kita coba lihat. EP3 ya. Oke. Besarnya mana besarnya? Kaki 3. Oke. Jaraknya akar 20. Oke. Kan dikuadratin, Dilan. Oh iya lupa lah. Jadi 20 aja. Kagak usah ada akar depannya. Yang buat jaraknya ya nggak sih? Oke. Arahnya berarti ke kiri, ke atas. Ke kiri cos beta. Arah kiri min I, betul. Sin ke atas sin beta arahnya J. Ke kiri berarti cos beta 2 per akar 20. Ke atas 4 per akar 20. Oke, saya buatin sini aja deh ya. Nah, ini udah bener secara konsep. EP3 jadinya berapa? 9 kali 3, 27 dibagi 20 dikali 10 pangkat 3 arahnya. Oh, itu masa kosnya udah dihilangin. Siapa? Dilan. Dia tinggal angkanya doang. 2 Oke dibagi bang. akar 20 min I ditambah 4 dibagi akar 20 J. Min 2 kali 27 min 54 dibagi 20 akar 20 I ditambah 27 kali 4 berapa itu? 108 ya. Dibagi 20 akar 20 J kurung tutup. 10 pangkat 3-nya kenapa hilang, Dilan? 10 pangkat 3 satuannya mana? Newton per Coulomb. Paham, Dilan? Ngerti nggak? Dilan, Aman halo, bang. halo. Paham ya? Nanti baru dijumlahin. Berarti EP vektor itu adalah gabungan dari EP1 ditambah EP2 ditambah EP3 terdapat bla 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 I ditambah bla 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 J. Paham? Ngerti? Paham bang. Nah, oke. Kalau kita perhatikan rumusnya gaya Coulomb dan medan listrik rumusnya mirip kan? Karena mirip biasanya dikarenakan dia ada hubungan. Nah, hubungan antara gaya Coulomb Fc dan medan listrik. Apa hubungannya? Hubungannya sederhana banget, Dilan. Hubungannya adalah ini. Gaya Coulomb Fc itu sama dengan Q dikalikan dengan E. Sederhana kan? Hubungannya. Gaya Coulomb adalah Q dikalikan E. Nah, Q di sini apa ini? Q di sini ini disebutnya sebagai muatan uji. Oke. Apa itu muatan uji, Dilan? Muatan uji adalah muatan yang diletakkan tepat di titik pengamatan, titik B. Kan tadi saya bilang ya, Dilan ya, titik pengamatan tuh titik sembarang. Biasanya nggak ada muatannya. Nah, kalau tiba-tiba di titik pengamatan dikasih muatan baru, tepat di titik P, maka muatan yang letaknya di titik P itu disebutnya muatan uji. Paham, Dilan? Paham bang. Oke. Nah, berdasarkan hubungan tersebut, kita bisa ambil kesimpulan. Arah dari gaya Coulomb, arahnya akan searah dengan arah medan listriknya. Kapan tuh? Apabila
muatan ujinya bernilai positif. Oke. Begitupun sebaliknya. Arah dari gaya kolom FC akan berlawanan dengan arah medan listriknya. Kapan itu? Apabila muatan ujinya bernilai negatif. Oke, jadi gaya kolom sama medan listrik itu ada hubungannya. Oke. Nah, itu besaran kedua, Dilan. Besaran ketiga. Besaran ketiga yang dipelajarin di muatan titik itu adalah yang namanya dipol listrik. Oke. Dipol listrik itu simbolnya P. Dia juga vektor. Oke. Nggak semua soal ada dipol listriknya, Dilan. Terus kapan dong ada dipol listrik? Dipol listrik itu terjadi apabila ada dua muatan identik tapi beda tanda. Jadi maksudnya besarnya sama, Dilan, tapi tandanya beda, 1 plus 1 min, yang terpisah sejauh D. Sejauh D. D-nya berapa nggak tahu. Lagi, Dilan. Saya punya muatan positif. Positif Q. Oke. Di dekat muatan positif Q, saya punya muatan negatif Q. Nah, kedua muatan ini terpisah sejauh D. Oke, berarti di kondisi ini ada yang namanya dipol listrik. Dipol listrik itu vektor. Yang namanya vektor selalu punya nilai dan arah. Oke. Nilai dari dipol listrik itu adalah Q dikalikan D. Arahnya gimana nih? Arah dipol listrik itu kebalikan dari arah medan listrik. Lihat, arah medan listrik itu keluar dari muatan positif masuk ke kekuatan negatif. Kalau arah dipol listrik kebalikannya, berarti keluar dari negatif masuknya ke positif. Oke, ini adalah arah dari dipol listrik. Oke, berlawanan dengan gini, dari positif, dari negatif ke positif, dari muatan negatif ke positif. Oke, itu besaran ketiga yang dipelajarin di TPB untuk muatan titik. Besaran keempat namanya adalah momen dipol listrik. Momen itu torsi. Biasanya simbolnya tau. Ada vektornya, ada huruf E. Menyatakan dia listrik. Sama juga kayak dipol listrik. Tidak semua kasus ada momen dipol listriknya. Terus kapan dong? Kondisi seperti apa yang ada momen dipol listriknya? Apabila terdapat dipol listrik. Oke. Dan adanya pengaruh medan listrik. Medan listrik itu apa? E. Medan listrik E dari luar. Oke, jadi
Momen dipol listrik itu terjadi kalau ada dipol listrik dan ada pengaruh medan listrik yang berasal dari luar. Contoh, lihat, saya punya muatan positif Q, di dekatnya saya punya muatan negatif Q. Oke, mereka terpisah sejauh D. Berarti ini adalah dipol listrik. Belum ada momen dipolnya. Karena tadi momen dipol syaratnya ada dua. Ada dipol listrik dan ada medan listrik dari luar. Saya kasih E dari luar. Ini E-nya bukan berasal dari dipol, tapi dari luar. Oke. Ngarang aja, misalkan arah E-nya itu ke kanan deh. Kayak gini ya. Jadi E dari luarnya ke kanan. Lihat deh. Ada medan listrik dari luar dan ada dipol listrik. Maka muncul yang namanya momen dipol listrik. Lihat. Ada muatan, ada medan listrik. Maka muncul gaya listrik. Gaya listrik yang positif akan ke arah kanan. Yang negatif akan berlawanan arah dengan arah E. Oke. Lihat. F plus sama F min arahnya berlawanan arah. Berarti secara sigma F dia pasti 0. Tapi kalau kita lihat dia akan berputar searah mutarnya. Berarti kalau akan berputar maka ada yang namanya torsi atau momen dipol. Torsi sendiri secara umum rumusnya adalah R di cross product dengan F. Oke, berarti di soal ini karena ada dua gaya, maka torsinya disebabkan oleh keduanya. Torsi akibat muatan positif ditambah torsi akibat muatan negatif. R itu apa sih? R itu jarak dari poros titik putar ke gayanya. Titik putar ke gaya kan jaraknya kalau yang positif setengah D ya. Setengah D. Ke arah mana? Ke arah atas. Berarti ke arah J. Cross product dengan F-nya. F itu apa sih tadi F rumusnya? F itu kan rumusnya Q kali E. Ke arah mana F-nya? Ke arah kanan. Ke arah I. Ini torsi positif. Ditambah torsi negatif. Arah R-nya di bawah poros. Maka setengah D arahnya negatif J. Cross product dengan gaya kolomnya Q kali E tapi ke arah kiri minus I. Paham nggak? Siapa namanya? Dilan, paham? Paham, Bang. Oke, kita kerjakan dulu dot produknya Dilan. Cross product. J cross I apa Dilan? J cross I apa itu? J cross I. Ya, gunakan putaran I, J, K. Bikin putarannya. Lihat, J cross I. J cross I itu arah putarnya berlawanan ya, betul nggak? Betul? Iya, Bang. Nah, kalau berlawanan maka J cross I hasilnya minus K. Berarti karena berlawanan dengan siklik. Udah masukin setengah D dikali Q E arahnya minus K. Sekarang min J cross min I. Berapa Jilan? Min Min J J cross cross min min I. I. Min kali min plus kan? Plus. Iya. Sama aja kayak J cross I. Berapa J cross I? J cross I berarti dia berlawanan juga ya, Bang. Berarti min K juga ya. Kita punya ntar setengah D dikali Q kali E arahnya min K. Paham? Kita jumlahin jadinya apa?
D Bang, bang. dikali Q dikali E, arahnya min K. Paham, Dilan? Paham nggak? Bang, bang. Dilan, D kali Q itu apa sih, Dilan? Tadi, D kali Q itu adalah dipol, ya nggak sih? Betul. Iya, betul, bang. Berarti ini sama dengan torsi listrik. Dipol itu P kan? P dikali E. Nah, kan Ya, kita bang. nggak selalu arah medanya ke kanan kan? Nah, maka secara umum, secara umum, oke, secara umum, dipol listrik itu dapat dicari dengan menggunakan P cross E. Ini kalau yang dicari adalah vektor. Kalau dalam bentuk nilainya doang, angkanya doang, cukup P dikali E. Karena dia ada cross, maka dikali sin theta. Ini kalau cuma mau cari nilainya aja, angkanya doang. Kalau yang pakai vektor, kalau mau cari angka dan arah. Theta di sini apa sih? Theta di sini adalah sudut antara P dan E. Kalau di sini mana sudutnya nih? Karena P-nya kan ke arah sini, P-nya nih. Ini P-nya. E-nya kan ke arah kanan. Berarti tetanya yang ini. Kebetulan teta di soal ini adalah 90 derajat. Apakah selalu 90 derajat? Ya enggak, tergantung soalnya. Tergantung arah E-nya kemana. Paham, Dilan? Ngerti? Paham nggak? Oke, bang, bang. Nah, ini baru Paham, muatan paham, bang. titik. Ya, ini baru muatan titik, Dilan. Tadi kan kata Dilan, Dilan ujian. Kuisnya sampai potensial ya. Betul? Nah, Betul, bang. nanti pertemuan selanjutnya kita baru belajar muatan kontinu. Habis muatan kontinu beres, baru kita lanjut ke potensial. Jadi masih masih jauh ini. Gitu. Dilan, hari Sabtu atau Minggu ada jadwal kosong nggak? Dilan, Hari Sabtu Sabtu ada atau sih, bang. Minggu? Sabtu. Sabtu jam berapa? Ya. Jam berapa Abang, Sabtu kosongnya? enaknya jam berapa, bang? Aku pagi nggak bisa, tapi. Bisanya dari jam Di siang ke malam. siang. Jam 2 gimana? Jam 2. Habis zuhur gitu, bang. Jam 2. Boleh, bang. Jam 2 Boleh, boleh. mau mau online mau offline. Online aja, bang. Lah kenapa kagak offline? Kenapa nggak offline? Offline aja, offline, offline, offline deh. Masih di Nangor kan? Jauh, bang. Lah emang di mana? Di Nangor kan? Masih. Lah iya deket. Di Offline aja, Nangor, offline bang. ya. Iya udah offline aja, offline. Gimana? Oh, di Di mana, SP, bang, tapi? Di, di SP, iya, berarti di Smart Privatnya, bang. Nggak iya, apa-apa. heeh. Iya nggak apa-apa lah. Emang kenapa? Enggak, karena waktu ngisi di sama adminnya ngisinya online. Ya nggak apa-apa. Offline juga nggak apa-apa. Oh, ya udah. Offline aja ya. Oke, biar Oke, soal bang. ini biar ngerti. Soalnya Oke. kalau kalau apa ya? Kalau kalau semakin ke sini, materi ini pasti kan semakin sulit kan, gitu ya. Iya, Kalau bang. offline itu apa ya? Kemungkinan ngertinya relatif lebih lambat karena saya nggak bisa lihat juga gimana cara ngerjainnya, gimana cara ngejawab soalnya, Dilan waktu ngerjainnya. Jadi makanya saya kalau bisa offline offline, kalau saya lagi nggak bisa, udah kita online. Jadi, karena saya besok udah nyampe Oke, Bandung, bang. kita offline aja ya jam 2 ya. Nah, jam 2 kita Oke, akan bang. mencoba membahas muatan kontinunya, Dilan. Ini kan masih yang versi gampangnya nih, muatan titik Oke, kan. bang. Nanti muatan kontinu nih. Nah, itu yang mulai susah Hmm. tuh. Oke, kalau gitu segini dulu. Nanti saya akan kirim eh, apa catatan kita tadi di WA.
Rekamannya pun saya akan Oke kirim Bang. nanti kalau udah beres di record ya. Oke, mari Dilan. Oke, makasih Yo, Bang. mari. Salam. Salam.